Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo citizen, selamat datang kembali di Islamic Shelter, your daily guide to Islam. Hari ini kita akan membicarakan tentang sesuatu hal yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan. Suatu konflik di negara seberang yang sedang mempertahankan hak-hak warga negaraan mereka karena diambil alih oleh suatu kelompok. Ya, Afghanistan. Berikut kita saksikan cuplikan berita terakhir di Afghanistan. Nah, kesempatan kali ini tentunya saya nggak akan berbincang sendiri. Saya akan ditemani oleh narasumber kita, seorang pengamat sosial dan juga aktivis perempuan, yaitu Ibu Firdaus Jufri. Assalamualaikum Ibu Firdaus Jufri. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu nih atas kesempatannya untuk bisa datang ke sini. Sama-sama. Terima kasih saya sudah diundang kemari. Iya. Iya Bu, jadi pada hari ini yang akan lebih kita bahas adalah penindasan kaum Taliban terhadap perempuan-perempuan di Afghanistan. Dan juga kita ingin bahas tentang sebenarnya bagaimana sih peran wanita dalam Islam. Baik. Pertama-tama mungkin saya harus, ini sebetulnya satu pertanyaan juga buat saya, bahwa apakah di luar sana itu, khususnya di Indonesia ini, mengerti betul tentang Taliban, ya, dan apakah Taliban Iya, itu sebenarnya seperti Taliban apakah, itu apa? ya, Taliban ini sebenarnya mau dibilang organisasi, mereka itu tidak berkiblat kepada satu arah, yang mana kalau tidak salah sebelum Bin Laden, ya, waktu itu ada Al-Qaeda. Itu kalau kita menyebutkan Taliban itu seolah-olah berkaitan dengan Al-Qaeda, atau kita menyebutkan Al-Qaeda, di situ juga terlibat orang-orang Taliban. Tapi buktinya sekarang ini Taliban itu tetap ada dan eksis. Bahkan sekian puluh tahun itu mereka menjajah sampai negara itu konflik terus-menerus dan menjadi seperti pembodohan massal dan lain sebagainya, pelecehan. Nah, belakangan ini diangkatnya Taliban itu karena memang betul-betul direbut secara keji, dan mereka sekarang ini berkuasa. Nah, terhadap kaum perempuan di sana, otomatis yang selama puluhan tahun sudah berjalan itu pun mereka sudah semena-mena terhadap kaum wanita di sana. Itu sebabnya banyaknya refugees, banyaknya pelarian-pelarian dari Afghanistan menuju ke beberapa negara itu dikarenakan itu penekanan yang luar biasa. Saat ini mereka seolah-olah mau menguasai negara Afghanistan itu dengan sistem mereka. Jadi politik, atau dari mulai politik, ya, sampai dengan fatwa itu bisa muncul daily fatwa. Setiap hari mereka bisa membuat fatwa bahwasanya perempuan di sana tidak boleh keluar rumah selain bersekolah, itu pun setelah kesepakatan terakhir kedua, bahwasanya boleh mereka sekolah dan kuliah dengan menggunakan niqab, dengan ruangan yang terpisah laki-laki dan perempuan. Tapi apakah itu bisa menjamin akan berjalan seperti itu tanpa ada pengembangan-pengembangan lain lagi? Kita belum bisa mengatakan apa-apa. Tapi yang pasti Afghanistan dalam tekanan dan pressure yang sangat dahsyat. Bahkan mereka sampai lari atau action di hadapan para Taliban itu sendiri yang berakhir kepada ditembakin gitu, ya. Dan anak-anak yang berusia di bawah banyak yang berujung di pembunuhan juga, ya. Dan bahkan itu disaksikan seorang ibu yang melihat anaknya ditembak di depan matanya. Kemudian mungkin kita akan nanti membahas lebih lanjut lagi anak-anak yang di bawah umur, bagaimana mereka melecehkan gitu, ya, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Kalau mereka itu mau mengikuti peraturan atau rule yang dibuat oleh para Taliban ini,
hidup mereka itu akan tertindas selama-lamanya. Dan kalau tadi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana peran wanita dalam Islam, otomatis Islam di Afghanistan wanitanya ya tidak bisa berperan apa-apa. Iya. Sementara kalau peran yang sesungguhnya adalah kalau dikatakan dalam satu rumah tangga itu ada Rabbul Bait, yaitu ayah atau suami terhadap rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Begitu juga peran wanita itu sebagai Ummul Bait, di mana pendidikan secara umum, kemudian tarbiyah-tarbiyah lain yang untuk sosial di depan itu juga adalah peran penting seorang ibu. Bahkan keberhasilan atau kesuksesan seorang pria biasanya di belakangnya ada seorang wanita, entah itu ibu bagi yang belum menikah atau istri bagi yang sudah menikah, dukungan dari istri itu sendiri. Nah, di sini tentunya peran wanita itu sangat-sangat penting dalam Islam. Terutama kalau mau disebutkan di dalam tuntunan Al-Quran pun ada gitu sebagai Ummul Bait itu sendiri. Dan sayangnya sudah bisa dipastikan bahwa ini akan sulit berjalan di Afghanistan sana. Iya. Karena pressure yang mereka dapatkan itu sangat berat. Iya, berarti kali ini dua yang akan kita bahas secara lebih detail lagi ya. Pertama, yang ingin kita tahu apa saja sejauh ini yang sudah dilakukan Taliban terhadap perempuan-perempuan di Afghanistan. Bagaimana posisi perempuan hidup di Afghanistan sekarang? Kalau posisi perempuan di Afghanistan sekian puluh tahun, kita tidak bisa menyebut angkanya yang pasti, tapi konflik Taliban ini sendiri pun sudah lebih dari 50 tahun, ya kan? Kalau kita nggak perlu menyebut negara Afghanistan, kita bilang Taliban sudah identik dengan Afghanistan itu sendiri. Belum lagi dengan konflik-konflik lain yang berdatangan dari berbagai negara tentang opiumnya atau hasil bumi yang dimiliki oleh Afghanistan itu sendiri. Apa yang sudah terjadi dengan tertindasnya mereka itu adalah yaitu saya berinteraksi dengan para wanita yang lari dari sana dan para wanita yang masih ada di sana. Mereka bilang hidup kita ini seperti orang bernafas, akan tetapi kita tidak mempunyai jiwa karena kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan ketika konflik itu memanas, yang mana itu dalam sekian bulan terjadi, kadang-kadang dalam 1 minggu, 2 minggu, ada pembunuhan, ada penculikan, itu ketika dalam ketakutan itu para ibu-ibu itu kalau anaknya mau keluar itu diselipin Al-Quran kecil di dalam bajunya. Seperti saya berinteraksi juga ada mendengar cerita yang sama dengan wanita-wanita di Palestina. Ketika saya tanya kenapa, untuk apa Al-Quran itu, dia bilang mungkin anak saya tidak akan kembali, atau mungkin dia mati di sana supaya dia mati syahid atau apa. Dan ini sudah bisa menggambarkan bahwasanya betapa ketertindasan perempuan, dan bahkan bukan hanya perempuan, tapi keseluruhan rakyat Afghanistan itu sangat tertindas. Bagaimana seorang ayah menyaksikan anak-anaknya tidak bisa sekolah secara normal seperti yang lainnya. Kemudian ada satu atau sedikit konflik yang mana hukum itu tidak berjalan di sana. Misalnya mereka mau pakai hukum Islam, yang mana kalau mencuri harus dipotong tangannya atau apanya, dan itu sudah tidak berkaitan, tidak bersamaan dengan hukum Islam itu sendiri. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kenapa sih toh Taliban itu Islam juga gitu kan, nah itu bukan seperti itu, karena Islam itu kan apakah diperbolehkan sebenarnya perlakuan Taliban itu di hukum Islam itu gimana? Apakah boleh atau sebenarnya itu melenceng jatuhnya? Kalau kita bicara hukum Islam, yang pasti dalam Islam tidak boleh menyakiti, tidak boleh menindas. Mereka ini tertindas dan tersakiti. Mereka harus menuruti apa yang dibuat, yaitu fatwanya mereka. Bahwasanya kalau sekarang disetujui mereka bisa sekolah di luar dan sampai kuliah, itu satu perkembangan. Itu konflik yang terjadi sekarang. Lalu kenapa tiba-tiba bisa berubah seperti itu? Apakah ada side politiknya gitu kan ya? Kita belum tahu. Sementara ekonomi makin terhimpit, mereka mau hidup enak, nurut dengan Taliban, ya kan? Sementara belum tahu ke depannya masa depannya seperti apa.
mereka mau menentang tidak punya kekuatan. Jadi kalau seperti yang ada di cuplikan itu sampai lari mau masuk ke dalam pesawat dengan paksa, kemudian di roda-roda pesawat, itu karena mereka sudah sangat terhimpit jiwanya. Dan seperti yang saya bilang tadi, ada seorang ibu atau para wanita mengatakan bahwa kami hidup, kami bernafas, tapi jiwa kami mati. Kami tidak punya keinginan kecuali menjadi bebas dari ini. Dan jangan lupa bahwa sekarang ini anak-anak kecil itu bisa dibilang mereka generasi ketiga atau generasi keempat bahkan dalam ketertindasan seperti ini. Dan banyak orang-orang Afghanistan yang ada di luar Afghanistan, mereka ternyata cerdas, hidupnya makmur, baik, bagus. Dan kita di Indonesia ini punya banyak sekali pelarian orang-orang Afghanistan. Ya. Banyak sekali refugee ya. dari Afghanistan banyak, ternyata di Indonesia ya. Terbanyak untuk saat ini terbanyak. Dan mereka mulai banyak berdatangan itu ada yang bilang tahun 99 ya, dari mulai tahun 99, tapi itu cuman beberapa, sedikit sekali, dan mereka tidak sampai ke Jakarta. Saya sudah sedikit menyelidiki tentang itu, mereka itu masuknya dari Kupang. Di Kupang. Kemudian membludaknya refugees dari sana itu dari mulai tahun 2006 ke atas. Dan pada saat ini hanya Jakarta dan sekitarnya saja sudah ribuan. Ya. Dan kebetulan kan wajah mereka mungkin menang kulit ya, putih. Jadi mereka itu karena yang dijadikan tempat konflik utama di Afghanistan itu adalah suku Hazara. Hazara ini yang wajahnya mirip-mirip Chinese gitu ya, Mongolian gitu, putih-putih gitu, ya sipit-sipit gitu ya. Pertama direbutnya kemarin itu juga kan dari Herat, provinsi Herat itu yang bersebelahan dengan Iran. Dan Herat itu adalah tempat terbesarnya Hazara, kaum Hazara. Jadi yang Pashtun, suku-suku lain yang seolah-olah I don't care, apapun yang akan terjadi, yang penting saya mengikuti aja gitu ya. Rule yang sedang diberlakukan sekarang ini. Nah di situ mereka ya mungkin fine aja, karena Pashtun itu yang berbatasan dengan Pakistan kalau tidak salah. Mereka berbahasa Pashto. Jadi intinya sebenarnya perlakuan Taliban terhadap orang-orang di Afghanistan itu tidak benar kan? Sangat tidak benar, bisa dibenarkan. Keji bahkan ya, keji, dan itu hanya pemberitaan yang kita tahu. Belum yang sebenarnya terjadi yang sebenarnya. di sana. Karena saya juga bisa dan berani mengatakan itu karena dengan perkembangan berita yang ada, saya cross check. Jadi ada para refugee yang di Indonesia ini yang masih mempunyai keluarga di sana. Iya. Ada satu masjid yang mana mereka menjalankan sholat Jumat. Kalau mau dibilang Taliban Islam juga, berarti mereka Jumatan juga. Tapi ternyata pada saat itu tidak, karena tidak ada satu Taliban pun korbannya. Yang mana ketika sholat Jumat itu kan berarti bersatunya massa. Nah, para ibu dan perempuan ini ada di sampingnya karena menunggu suami atau ayahnya yang sedang Jumatan. Bagaimana yang dibilang Islam, Taliban ini tadi mengebom masjid tersebut. Jadi bukan hanya yang sudah pasti di dalam masjid itu meninggal semua, tapi yang di luar-luar juga seperti itu. Dan masih banyak lagi perlakuan keji terhadap wanita di Afghanistan itu, yang mana keji kalau saya bilang karena yang termasuk diperkosa di hadapan orang tuanya, yang seperti itu. Dan itu bukan baru sekarang, itu berjalan sudah lama, sekian puluh tahun. Iya, kalau kita lihat dari yang perlakuan Taliban terhadap perempuan-perempuan di Afghanistan itu kan, selain mereka sangat dibatasi aktivitas yang bisa mereka lakukan, dan juga mereka diperlakukan sangat keji gitu kan. Nah sekarang yang ingin kita bahas lebih dalam lagi, sebenarnya bagaimana Islam memandang seorang wanita, dan apakah wanita itu boleh berkarir di Islam gitu. Kalau pertanyaan tentang peran wanita dalam Islam, berarti saya harus berbicara secara global, bukan hanya di Afghanistan. Iya. Hanya berkaitannya bahwasanya
berarti perempuan di sana itu sangat dibatasi, ya kan? Dan pembatasan itu memang sudah sangat nampak sekali ketika sekarang ini dibuat kebijakan bahwa boleh kuliah dengan niqab, boleh, artinya sekolah sampai kuliah boleh dengan niqab. Yang tadinya itu tidak boleh sekolah, mereka hanya boleh sekolah basic saja dan setelah itu stay di rumah. Ya kan, tidak boleh pergi, tidak boleh berkarir, tidak boleh apa-apa. Itu yang terjadi di Afghanistan. Kalau kita mau bicara secara global tentang peran wanita dalam Islam, selain daripada karir rumah tangga sendiri sebagai ibu dan istri, tentunya karir dalam keluarga besar itu juga yang menjadi modal utama. Tapi jadi wanita itu kalau menurut saya itu harus pintar. Jadi wanita itu harus cerdas. Karena ibu atau seorang wanita itu akan dibutuhkan, kalau ibu akan dibutuhkan oleh anak, otomatis dia seorang istri akan dibutuhkan oleh suaminya. Jelas bahwa hidup ini saling membutuhkan. Tapi apa yang dimaksudkan dibutuhkan di sini secara spesifik adalah ketika anak mau buat PR, anak dalam kesulitan, mereka akan lari ke pangkuan ibunya. Ayah sebagai penjaga, sebagai istilahnya nahkodanya kapal ini tadi, dia mempunyai banyak tanggung jawab yang mana dia harus fokus. Maka ibu tadi ini kan juga bagian dari tanggung jawab ayah tersebut. Nah, peran wanita atau peran ibu ini jauh dibutuhkan dalam hal balancing. Balance. Kalau kita mau bicara secara detail, balance dia sebagai ibu dan ketika anaknya tidur, balance dia sebagai istri, bagaimana dia menstabilkan rumah tangga yang baik. Dan pernikahan itu kan bukan hanya antara individu masing-masing, tapi antara keluarga yang menikah. Dan kalau wanita itu cerdas, tentunya minimal sekali masalah-masalah yang didapat, ya kan? Kalau misalnya ada pun penindasan-penindasan, dia akan menyiasatinya dengan cerdas. Jadi kalau menurut saya peran wanita dalam Islam itu penting. Wanita boleh kok jadi pemimpin yang tidak, kalau dalam Islam itu yang sebaiknya untuk menjadi seorang presiden adalah laki-laki. Tapi setelah itu mau jadi apa? Perdana menteri, mau jadi apapun boleh kalau dalam Islam. Dan yang terpenting adalah justru pesan Islam itu sendiri, wanita itu harus cerdas. Jadi perempuan harus cerdas. Jadi perempuan harus pintar, itu kan cerdas ya. Karena gini, kalau kita cerdas, walaupun akademik kita tidak sekolah tinggi, kita bukan S2, kita bukan sampai ke profesor atau lain sebagainya, kita tidak mengajar akademik, kita cuma cukup sampai di SMA. Tapi ketika dia cerdas, dia mampu mengolah sosialisasinya dia dengan baik. Ketika dia duduk bersama orang yang pintar, dia akan menyerap ilmunya. Duduk dengan orang yang bukan orang yang pintar, misalnya pandai dalam pembawaan, dia akan menyerap itu karena kecerdasannya. Nah, sebaliknya kalau dibilang pintar itu bisa jadi belum tentu cerdas, ya kan? Artinya begini, cerdas itu kalau SD loncat dari kelas 2 jadi kelas 4 itu karena kecerdasannya. Tapi kalau dia pintar biasa sekolah sampai selesai itu karena dia memang studinya, ya kan? Kembali lagi kepada pertanyaan yang spesifik, peran wanita dalam Islam penting. Dan peran wanita dalam Islam itu, apakah wanita itu boleh berkarir, boleh dengan batasan-batasan, dengan norma-norma, dengan menjaga bahwasanya antara kehormatan dan secara syar'inya, dia harus memahami secara syar'inya bagaimana. Kalau tidak melanggar syar'i, dia mau sekolah setinggi apapun. Kalau tidak melanggar syar'i, dia mau jadi astronot sekalipun, ya, karena syar'i itu berkaitan dengan antara dia dengan Tuhannya. Kemudian kalau dia cerdas dan baik, otomatis sosialisasinya dia akan perfect. Sekarang kembali lagi dengan penindasan yang dialami oleh perempuan-perempuan di Afghanistan. Sebenarnya apa yang seharusnya wanita lakukan ketika mereka mendapatkan penindasan dari lelaki? Apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka
yang mana itu juga tentunya tidak melanggar hukum, tapi mereka juga bisa melawan Ya. dan membela diri mereka gitu. Kalau kita bicara kembali ke Afghanistannya, apa yang bisa mereka lakukan di sana dengan segala keterbatasan yang bisa mereka minta atau mereka bisa lakukan dengan ada anak umur 24 tahun ya yang menjadi dia itu sebagai host sebetulnya, dia sebagai host, tapi dia ingin tahu beberapa poin yang di luar daripada apa yang dia kerjakan. Ketika dia mengadakan riset, dia umur 24, anak Pakistan, sebenarnya mungkin di perbatasan, tapi ketika dia lari untuk mencari riset berita-berita itu, dia mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Dia bilang, apapun yang akan kamu lakukan terhadap saya, hanya beri saya waktu sedikit, bahwasanya saya akan menyampaikan ini. Kemudian dia bicara di hadapan kamera, karena kan masing-masing mempunyai kepentingan. Dia berbicara bahwasanya, dia bilang, wahai perempuan, kamu jangan takut. Di dalam rumah kamu tertindas. Ketika kamu keluar, paling tidak suara kamu didengar oleh wanita-wanita lain. Setelah itu kamu mati akan memiliki nama yang baik. Karena kamu akan dianggap sebagai pahlawan menyelamatkan wanita-wanita yang ada di sini. Ketika dia selesai berbicara itu, ditembak mati. Dan berita itu tidak pernah nyampai, gitu. Berita itu tidak pernah sampai. Nah, atas dasar kejadian itu, para wanita di sana takut, gitu. Apalagi kalau mereka, ya siapa sih yang nggak takut mati kan? Jadi kalau di Afghanistan itu memang kita wanita di luar, seperti kita di sini, apa yang kita bisa lakukan untuk wanita-wanita di sana? Apa yang bisa kita bantu untuk menyuarakan jeritan mereka di sana? Itu yang bisa ini untuk Afghanistan. Kalau in generalnya, sebagai perempuan, ya sebagai perempuan yang saya sebutkan tadi, bisa kok jadi menteri, jadi apa saja itu, artinya yang sejajar dengan wanita, dengan laki-laki bisa, tidak menyalahi hukum agama, karena itu bukan melanggar syar'i, akan tetapi bukan berarti dia bisa berkarir dan diperbolehkan berkarir itu dengan dalam konotasi dia meninggalkan kewajibannya, itu yang tidak boleh. Ketika dia mempunyai banyak kewajiban itu nomor satu, kewajiban terhadap dirinya dan kewajiban terhadap keluarganya. Setelah itu dia mau jadi apa, ketika itu bisa menjadi one way, ya itulah karir. Kenapa tidak ya? Bukan berarti wanita karir itu gagal dalam rumah tangga, banyak yang bercerai. Nah, itu dia tidak bisa melakukan kewajiban tadi. Kewajiban itu sebenarnya bukan karena tidak bisa melakukan kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya. Otomatis kewajiban buat dirinya juga, karena dia tidak bisa memilah mana yang jauh lebih penting, mana yang harus dikorbankan, dan apabila dia memang harus melakukan hal itu bersamaan, ya harus pintar-pintarnya dia. Makanya saya bilang jadi wanita harus cerdas. Ketika dia punya meeting jam 7 pagi dan dia harus menyiapkan sarapan itu selesai jam sebelum dia berangkat, ya bangun aja jam 3, gitu kan? Bisa. Iya, berarti sebagai wanita mau di Afghanistan atau dimanapun itu, kalau kita mendapatkan perindasan dari lelaki atau dari siapapun, itu boleh melawan dan malah wajib untuk melawan ya. Kalau penindasan itu adalah satu kekerasan dan itu penganiayaan, boleh. Konteksnya bahwa itu penganiayaan, itu boleh. Tapi di luar daripada misalnya seorang suami yang mempunyai hak terhadap istrinya, ya. Lagi-lagi asal tidak keluar dari hukum betul. Islam. Iya, Ibu Firdaus Jufri. Jadi dari tadi kita omongin nih, dari pertama penindasan kaum Taliban terhadap perempuan di Afghanistan, dan juga bagaimana peran wanita dalam Islam, apakah boleh berkarir dan apakah kita boleh melawan apabila mendapatkan penindasan gitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya apa nih dari semua itu?
yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari gitu? Baik. Kalau secara keseluruhan kesimpulan yang kita dapatkan dari obrolan awal itu adalah ini pembahasan tentang Taliban, penindasan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang happening kan tentang Taliban ini, tentang Afghanistan. Tapi kita juga harus melirik bahwa apakah di Indonesia penindasan, pelecehan terhadap wanita itu tidak terjadi? Pastinya. Apakah di Pakistan, di negara-negara lain, di India dan banyak negara lagi yang mana kalau saya bicara secara global, mungkin global Islam ya, karena pembicaraan kita kan mengarahnya ke sana. Secara global Islam, bahkan di Saudi Arabia, dengan hukum yang sangat minim, karena di sana hukumnya mereka mempunyai hukum sendiri. Apa yang bisa mereka lakukan? Ya kan? Nah, konklusi daripada pembicaraan kita awal sampai terakhir bahwasanya kembali lagi saya utarakan nomor satu, justru peran wanita itu sangat penting. Ini bisa jadi bertolak belakang dengan apa yang sedang terjadi. Disinilah kita akan berperan bahwasanya ini percontohan yang nyata bahwasanya kalau perempuan itu lemah, habis, selesai. Akan menerima pelecehan, akan mendapatkan hinaan, dan setelah apa yang mereka dapatkan dengan sakitnya itu mereka harus mati perlahan dengan kehinaan bahkan. Nah, ini semua harus di stop, harus ditiadakan, harus mulai diedukasikan bahwa peran wanita itu penting. Tanpa wanita sulit segala sesuatunya akan berhasil. Kita ini sebagai wanita harus mulai mempunyai ruang, mempunyai wadah, dan bukan hanya jalan di tempat. Kita harus cepat mensosialisasikannya, terutama di momen yang paling tepat saat ini adalah menyuarakan dan menyerukan tentang penindasan di Taliban di Afghanistan itu sendiri. Menjadi suaranya mereka di luar. Menjadi suaranya mereka di luar. Iya. Jadi kembali lagi penekanannya bahwa peran wanita dalam Islam sangat penting. Ya, jadi seperti itu perbincangan kita kali ini. Banyak sekali pesan-pesan dan pembelajaran yang bisa kita ambil, terutama bagaimana peran wanita dan juga posisi wanita dalam Islam. Terima kasih banyak Ibu Firdaus Jufri atas ilmu-ilmunya. Terima kasih untuk kesempatannya bisa hadir di sini ya. Thank you for watching, Citizen. Don't forget to like, subscribe, comment, and share on our YouTube channel.